luwe manusia terkenal di bawah bumi, lebih terkenal di kalangan penduduk langit. Dan luwe manusia yang terkenal di bawah bumi, tapi dia terkenal di kalangan penduduk langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil islam, amma ba'du. Puji syukur tebareng-bareng panjatang tiba di sida Allah subhanahu wa ta'ala. Lek kelema mangkini ki alhamdulillah tiang belum sami malik pedait sida Allah ta'ala lek majlis sak mulia niki. Salawat kanca salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tiang pelunggu sami senamian lemak kepada barang-barang mau syafaat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran di surat Al-Insyirah ayat pertama sampai ayat keempat, ketika disida Allah subhanahu wa ta'ala berbahasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad, wa rafa'na laka dhikrak, dan kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Ya bahasan disida Allah Ta'ala dalam ayat niki. Pertama, jikalau dulu Nabi Musa alaihissalam berdoa juluk tiba disida Allah dengan mengatakan Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Nenek kaji, lapangkan dadan kaji. Baru Allah lapangkan dadanya. Nabi tidak pernah meminta untuk dilapangkan dadanya, tapi Allah sudah langsung melapangkan dadanya. Sebagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam ngendeng tiba disida Allah Ta'ala. Nabi pengendengan Nabi Musa alaihissalam jamaah, Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, Rabbi arini nenek kaji si melet yang seriuk pelungguh ya Allah. Lagu Nabi jawaban desila Allah tiba desida Nabi Musa. Qala lan tarani, dek muahyak tahu ingat aku wahai Musa. Fa in istaqarral jabalu makanahu fasawfa tarani. Lagu Musa, andai kata gunung di mana engkau saat ini berdiri tidak terjadi goncangan, tidak terjadi gempa yang dahsyat, mungkin saja engkau bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Manakala Allah hendak memunculkan dirinya di gunung itu, gunung niki namanya Gunung Tursina.
Lek Mesir tahu ketinggiannya sekitar 1.600 meter, ndek terlalu gak atas lalu. Tiang pernah sampai di puncak Bukit Tursina niki, tempat di mana Nabi Musa berdialog dengan Allah Ta'ala niki. Maka manakala Allah hendak memunculkan dirinya di Bukit Tursina, Allah buat ia menjadi gempa. Fakharra Musa sa'iqa, maka Musa pun jatuh terhuyung-huyung, pingsan tidak sadarkan diri. Falamma afaqa qala subhanak, manakala Musa sadar dari pingsannya, ia mengatakan, maha suci Engkau ya Allah. Tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, saya taubat kepadamu karena permintaan saya terlalu tinggi untuk bertemu dengan dirimu, dan mulai hari ini saya adalah orang yang paling percaya kepada dirimu. Nabi Musa minta bertemu dengan Allah, Allah tidak berikan. Padahal beliau bergelar kalimullah, manusia yang bisa langsung berdialog dengan Allah. Sementara baginda Nabi tidak pernah minta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah lah yang minta untuk bertemu dengan dirinya di Sidratul Muntaha dalam peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jamaah rahimakumullah, itulah makna ayat subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Allah berkata, kami ingin perlihatkan kepadanya, kepada Muhammad, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jikalau Musa meminta, Allah tidak berikan. Muhammad tidak pernah meminta, tapi justru Allah lah yang minta agar Muhammad bertemu dengan dirinya di simbol istana negara Allah di atas langit sana, di tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Apa yang ingin tiang sampaikan, jamaah rahimakumullah, inilah satu di antara makna alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Sahabatnya yang bernama Hasan bin Thabit, bergelar syairu Rasulillah, sang penyairnya Rasul. Beliau menafsirkan ayat wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutanmu wahai Muhammad, di mana saja di berbagai belahan dunia. Ketika ada umat Islam di sana, setiap azan berkumandang, setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, pasti setelahnya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di berbagai belahan dunia di mana umat Islam ada di sana, dan Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, saya belughu hadzal amru ma balagal lailu wan naharu. Islam ini akan sampai di negeri di mana di sana ada siang, di sana ada malam. Islam pasti sampai di sana. Angka embeja tau narak bumi yang tersinar oleh sinar matahari, terkena oleh malam dengan rembulan di malam hari, pasti umat Islam ada di sana. Dan bejak tahu umat Islam jamaah senamian kan wajib yang pelunggu sami gawe searan sembayang. Sendik neman mulai sembayang, biasanya azan dikumandangkan. Maka ketika para muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nama Muhammad pun berkibar di mana-mana,
karena setiap nama Allah disebutkan, namanya juga selalu ikut disebutkan. Jamaah rahimakumullah, pengajian yang pelunggu sami pagi niki bukan hanya sekedar ingin lebih dekat mengenal baginda Nabi, tapi tiang ingin sampaikan kepada pelunggu sami senamian apa dibalik makna dari nama baginda Nabi kita. Lihat dalam Al-Quran, jamaah rahimakumullah, nama desida Nabi disebutkan dengan dua nama. Niki yang para jumhurul ulama sepakat dengan dua nama niki. Adapun dua nama lain yang disebut dalam Al-Quran, niki masih khilaf di kalangan para ulama. Napina dua nama yang para ulama sepakat, pertama dengan nama Muhammad, yang kedua dengan nama Ahmad. Adapun sak masih khilaf di kalangan para ulama, yaitu nama Yasin dan nama Toha, jamaah senamian. Betau nara nama Yasin, yaitu di surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Perhatikan jamaah. Yang kedua dengan nama Toha, Allah sebut dalam surat Toha, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ikembih para ulama yang memasukkan nama Yasin dan nama Toha itu seolah-olah nama baginda Nabi. Saya nggak perhatikan bunyi ayatnya jamaah. Di surat Yasin Allah berbahasa Yasin wal Qur'anil Hakim. Setelah Allah mengatakan wal Qur'anil Hakim, Allah berbahasa innaka laminal mursalin. Yasin, dan demi Al-Quran yang maha bijaksana, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah satu di antara para rasul-rasul yang kami utus. Kata-kata innaka niki tentu khitab, panggilan ditujukan kepada baginda Nabi, jatuh setelah penyebutan Yasin, sehingga sebagian ulama berbahasa Yasin itu adalah nama dari baginda Nabi. Begitu juga kata Toha. Toha di awal surat Toha. Toha bahasa di sini Allah, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha denara arti napik Toha niki jamaah. Selaku ulama tafsir ketika menafsirkan Yasin, Toha, selalu berbahasa Allahu a'lamu bimuradihi, Allah yang paling tahu apa maksudnya. Maka setelah Allah mengatakan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk memberatkan dirimu, seolah-olah nama Toha niki adalah panggilan Allah kepada dirinya, karena ayat setelahnya itu mengkhitob, memanggil langsung beliau. Itulah sebabnya jamaah rahimakumullah, entiang pelunggu sami membaca salawat badar, nama Yasin dan nama Toha niki yang disebutkan niki menurut pendapat sebagian ulama. Adapun nama Muhammad dan nama Ahmad niki jak dek narak khilaf jamaah senamian, dek narak khilaf lek kalangan para ulama. Perhatikan, saya beng ya pertama kali aran dengan nama Muhammad, dan saya beng yaran dengan nama Ahmad. Menun lahir desida Nabi tanggal 12 Rabiul Awal Jelau Senin, sak pertama kali beng yaran dengan nama Muhammad adalah kakeknya Abdul Muttalib.
Sementara yang berikan nama dengan nama Ahmad, ibundanya Aminah, jamaah sekalian. Menon lahir dari Nabi, umbak mbai si papu saaran Abdul Muttalib pun jauh jeg julun Ka'bah. Teketuan isi penduduk Mekah, Abdul Muttalib saya simbengaran bayi mene. Beliau memberinya dengan nama Muhammad, nama yang tidak terkenal di kalangan bangsa Arab waktu nikah. Ikembe pembengaran bayi maran Muhammad unin teketuan. Abdul Muttalib menjawab, asa ayyakuna Muhammadan fil alam. Siapa tahu kelak ia menjadi seorang yang banyak dipuja dan dipuji di seluruh alam. Ya, perhatikan jamaah. Nama Muhammad niki adalah bentuk isim maf'ul dari fi'il hammada. Hammada yuhammidu tahmidan, bahwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Timbangannya fa'ala yuf'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun, itu timbangannya. Nabi kenal hammada artinya memuji. Kalau Muhammad itu artinya orang yang banyak dipuja dan dipuji. Sementara Ahmad, jamaah rahimakumullah, niki bentuk isim tafdil dari fi'il hamida. Hamida artinya yang memuji. Kalau Ahmad itu artinya yang paling banyak memuja dan memuji. Ya, perhatikan jamaah rahimakumullah. Enara lain penyair Inggris terkenal namanya William Shakespeare pernah mengungkapkan kata-katanya yang sangat terkenal, what is in a name, kata beliau. Apalah arti sebuah nama? Ampura niki. Apalah arti sebuah nama? Ini enggak berlaku bagi Nabi jamaah. Karena nama beliau bahasan para ulama al-ismu kal musamma. Dia namanya persis memang kayak orangnya. Perhatikan. Muhammad artinya orang yang banyak dipuja dan dipuji. Ahmad artinya orang yang paling banyak memuja dan memuji. Perhatikan. Karena beliau Ahmad orang yang paling banyak memuja dan memuji, maka beliau menjadi Muhammad orang yang paling banyak dipuja dan dipuji. Perhatikan jamaah. Dalam Al-Quran nama Muhammad disebutkan sebanyak 4 kali, persis dengan jumlah huruf namanya yang terdapat pada namanya 4 huruf jamaah. Mim, ha, mim yang kedua dan dal, ada 4 huruf nama Muhammad. Sebagaimana nama Muhammad sekali lagi hanya Allah sebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Pertama di surat Ali Imran, kedua di surat Al-Ahzab, yang ketiga di surat Muhammad sebagaimana nama suratnya, yang keempat di surat Al-Fatah. 4 huruf Muhammad sama persis dengan berapa kali Allah menyebut nama Muhammad dalam Al-Quran, sebanyak 4 kali. Sementara nama Ahmad jamaah, Allah hanya sebutkan ia sebanyak 1 kali. Ya, sebanyak 1 kali di surat As-Saff. Pernyataan Nabi Isa alaihissalam, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang nabi setelahku namanya Ahmad. Perhatikan jamaah, ya kembe desida Allah Ta'ala
hanya sekali menyebut nama Ahmad dalam Al-Quran. Al-ismu kal musamma, beliau namanya persis kayak orangnya. Karena mohon maaf, kadang luwe aran dengan solah lagu ndek sesuai marak manusia jamaah. Ya, tentu nonton deh. Launaran Muhammad lagu maling doang gawe. Ibrahim auga aran biasa tempoh biasa kena boim lagu ejari preman niki den sesuai mara aran. Nabi jamaah al-ismu kal musamma, nama beliau sama persis kayak orangnya. Kenapa Allah menyebut nama Ahmad hanya sekali dalam Al-Quran? Karena Ahmad itu artinya orang yang paling banyak memuji dan memuji, orang yang paling banyak memuja dan memuji. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, mengapa nama Ahmad saya sebutkan hanya satu kali dalam Al-Quran? Karena dialah satu-satunya hamba saya, dialah satu-satunya makhluk saya yang paling banyak memuja dan memuji saya. Ia pun disebut hanya sekali dengan nama Ahmad. Dan karena beliau Ahmad, karena beliau Nabi, beliau makhluk Allah yang paling banyak memuja dan memuji Allah, maka beliau menjadi Muhammad, menjadi orang yang paling banyak dipuja dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun jamaah rahimakumullah. Maka tiang sering mengatakan, salah sepuk buktin berberuan tepuja tepuji di sida Allah Ta'ala si sang penciptanya. Ayat di surat Al-Ahzab 56 57 yang sangat terkenal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Niki bahasan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubinya. Inilah ayat yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa menyebut baginda Nabi sebagai hambanya yang paling mulia di sisinya. Karena tidak hanya orang-orang yang beriman yang disuruh menyampaikan salawat dan salam, tapi Allah sendiri yang mengerjakan, bahkan semua malaikat diperintahkan, sehingga beliau namanya selalu berkibar di atas langit sana jamaah. Subhanallah jamaah rahimakumullah. Tiang sering menyampaikan hari-hari niki dalam ceramah maulid di mana-mana. Napi yang tiang sampaikan jamaah, jikalau ada kita dengar manusia-manusia yang membuli baginda Nabi, ada yang menjelek-jelekkan baginda Nabi, itu orang-orang yang tidak tahu dan tidak pernah membaca sejarah baginda Nabi. Orang-orang barat jamaah rahimakumullah, orang-orang barat, orang-orang Eropa yang pernah membaca kemudian mengenal baginda Nabi, itu hampir semuanya memuja dan memuji baginda Nabi. Maka betul ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak perindu. Bahasa Arab mengatakan al-insanu aduun lima jahila. Biasanya manusia membenci sesuatu yang ia belum tahu. Arak dada terapetin si sopo dengan mama, dia menan kenal sama mama niki, pasin sili terapetin dada niki. Lagu enuh kenal ya, demen saya terapetin.
Al-insanu aduun lima jahila. Biasanya manusia membenci sesuatu yang ia belum ketahui. Lagu sebagaimana yang tiang sampaikan tadi jamaah, dengan barat yang pernah membaca, mempelajari baginda Nabi, hampir semua memuja dan memuji baginda Nabi. Terutama orang-orang yang jujur, orang-orang yang objektif, orang-orang yang adil, itu semua memuja dan memuji baginda Nabi. Yang akan sampaikan pada kesempatan ini 3 contoh orang-orang barat yang luar biasa memuja baginda Nabi, padahal mereka itu tidak Islam, jamaah sekalian. Pertama, yang ditulis oleh sejarawan Bernard Shaw dalam bukunya The Genuine Islam, Islam yang begitu hebat. Apa kata beliau dalam bukunya? I have studied him. Saya sudah baca, saya sudah pelajari tentang Muhammad itu. The wonderful man, sosok yang sangat mengagumkan. And in my opinion, far from being an antichrist, kata beliau. Dan menurut saya, Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti-Kristen. Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti non-muslim. Bahkan beliau menyimpulkan dengan mengatakan, he must be called the savior of humanity. Harusnya Muhammad itu diberi gelar Bapak Penyelamat Kemanusiaan. I believe that, kata beliau, saya sangat yakin, if a man like him were to assume dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problem. Saya sangat yakin, jikalau sosok Muhammad hadir kembali di tengah-tengah dunia modern, dialah satu-satunya manusia yang akan mampu mengatasi berbagai macam problematika dunia dengan keindahan akhlaknya yang sangat luar biasa. Itu pernyataan Bernard Shaw, non-muslim, pengakuan yang sangat jujur. Ampura. Lain lagi yang ditulis oleh Michael Hart dalam bukunya yang sangat terkenal, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah manusia. Ampura jamaah, Michael Hart niki agaman Kristen, masih nirup sampai jelo niki. Umurnya hampir 90 tahun jamaah. Orang Amerika. Sekali lagi, masih hidup sampai hari ini. Agamanya Kristen, Katolik. Tapi dengan segala kejujurannya, Michael Hart menaruh baginda Nabi di urutan yang paling pertama di antara 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh sepanjang masa. Dan ia menaruh Nabi Isa yang dalam ajaran Kristen dianggap sebagai Tuhan, itu hanya di urutan nomor 3. Tuhan ditaruh di urutan nomor 3 jemaah. Luar biasa ini. Ya. Apa kata Michael Hart dalam bukunya? Michael Hart mengatakan, my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. Kenapa saya memilih Muhammad menjadi yang pertama di antara 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh sepanjang masa? May questioned by others and mungkin, kata beliau, akan membuat pembaca buku saya terheran-heran dan bertanya-tanya. Karena beliau seorang Kristen jemaah.
Tapi dengan segala kejujurannya ia mengatakan, perhatikan apa kata dia, he was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious levels. Saya menaruh Muhammad menjadi yang pertama di antara 100 tokoh dunia itu. Kenapa? He was the only man. Karena dialah satu-satunya manusia yang paling sukses hidupnya, baik sebagai pemimpin negara, terlebih lagi sebagai pemimpin agama. Dek narak manusia sesukses Muhammad, kata Michael Hart dalam bukunya niki jamaah senang. Jamaah rahimakumullah. Lain lagi yang dilontarkan oleh seorang pemain sepak bola jamaah. Girang daripada boya bal. Girang de boya bal jamaah. Terutama jamaah sak laki niki rata-rata pasti demen boya bal. Boyan de piran waktu Manchester United terbantai si Liverpool 5-0. Ya. Niki kan salah sepuh bintangnya namanya Muhammad Salah, pemain muslim berasal dari Mesir jamaah, mencetak hat-trick 3 gol. Makin beliau menjadi seorang pemain yang dianggap paling hebat di atas dunia, melebihi Ronaldo dan Lionel Messi jamaah. Sebagai seorang yang pernah belajar di Mesir 10 tahun tiang lek Mesir, bangga tiang dengan Muhammad Salah jamaah. Karena luwe makin di Liverpool di Inggris sak tamu Islam gara-gara Salah niki. Perhatikan jamaah, bukan Salah yang ingin tiang sampaikan. Ada seorang pemain sepak bola namanya Javier Hernandez. Siapa nama bekennya? Ada yang tahu? Luar biasa. Itu Leonard, penggila bola dia aja. Ya. Namanya Chicharito jamaah. Masih main bola sampai hari ini. Dulu dia pernah main di Manchester United, lalu pindah ke Real Madrid. Sekarang kembali lagi ke Liga Inggris bermain di Leeds United. Tahu tiang doang Pak Haji Sair mah. Saya nggak tiang demen boya bal masih. Yang menarik napi jamaah senannya, and the boya Liga Inggris, klubnya Leeds United, sampai jelo niki Chicharito niki, and main bal, setiap kali ia masuk ke lapangan, ia selalu berdoa persis kayak orang Islam. Selalu berdoa marak niki jamaah senannya. Tapi setiap kali ia mencetak gol ke gawang lawan, Dek Nuah lupa tanda salib jamaah senamnya. Jadi kadang marak ruan dengan Islam ruan, kadang marak ruan dengan Kristen. Maka satu hari wartawan CNN bertanya kepadanya, "What is your religion?" Chicharito, apa je agama sida sebenar? Saya nggak sekali lagi, kadang marak ruan dengan Islam, kadang marak ruan dengan Kristen. Apa jawaban jujur Chicharito jamaah? Dengan segala kejujuran, Chicharito mengatakan, I am not a Muslim. Saya ini bukan orang Islam. But the best person from my view is Prophet Muhammad. Tapi walaupun saya bukan orang Islam, manusia terbaik, manusia terhebat yang pernah dilahirkan ke tengah dunia, itu nabinya orang Islam yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endek padanya du jamaah. Sang lemak Chicharito datang boya MotoGP je Lombok. Pemisal de bedai ketuaan ya baik. Ya. Subhanallah. Itu pernyataan orang-orang jujur jamaah. Dan sak marak niki ye luwe le barat.
Iluwe dengan non muslim yang menyanjung baginda Nabi. Kenapa jamaah? Karena beliau persis sesuai dengan namanya. Beliau Ahmad, orang yang paling banyak memuja dan memuji Allah. Maka beliau menjadi Muhammad, menjadi orang yang paling banyak dipuja dan dipuji Allah. Ampura jamaah senamnya, ampura niki. Tiang pelunggu sami pun bisa menjadi Ahmad dan bisa menjadi Muhammad dalam makna artinya. Jikalau tiang pelunggu sami banyak memuja dan memuji Allah, maka kita namanya Ahmad dalam bahasa Arabnya. Dan jikalau kita banyak memuja dan memuji Allah, maka kita menjadi Muhammad, menjadi orang yang akan dipuja dan dipuji oleh Allah. Ampur. Ara ungkapan ulama jamaah mengatakan, kamin ma'rufin fil ardi majhulun inda ahli sama, wa kam min ma'rufin fil ardi majhulun inda ahli sama. Tiang ulangi, kam min ma'rufin fil ardi majhulun inda ahli sama, wa kam min majhulin fil ardi ma'rufun inda ahli sama. Nabi kena ungkapan iki, luwe manusia terkenal lek baun bumi, lagu dek terkenal di kalangan penduduk langit. Dan luwe manusia dek terkenal lek baun bumi, tapi dia terkenal di kalangan penduduk langit. Ampura. Luwe manusia terkenal lek baun bumi, tapi bisa jadi dia nggak terkenal di kalangan penduduk langit. Para artis jamaah senamnya, saya sandek kenal Ayu Ting Ting jamaah. Saya sandek kenal artis searan Cita-Citata, selapu dengan kenal. En datang jak lembuak niki selapu ibu-ibu yang ngendeng selfie. Dek ibu-ibu doang, bapak-bapak yang berebutan selfie kancing. Berapa banyak orang-orang terkenal di atas bumi, tapi bisa jadi ia nggak terkenal di atas langit sana. Terutama sekali lagi para artis-artis yang biasa berpakaian seksi. Marak misal Nikita Mirzani jamaah. Ya, ampur, saya mele ngaraan konser musik le dalam neraka ni. Masya Allah. Berapa banyak orang-orang terkenal di atas bumi, tapi dia nggak terkenal di atas langit. Dan berapa banyak orang-orang yang tidak terkenal di atas bumi, tapi dia luar biasa terkenal di kalangan penduduk langit. Tiang pelunggu sami mungkin dek terkenal di kalangan manusia, belain telampak dek narak sa nyalamin itu, dek narak sa ngendeng selfie kan itu. Tapi setiap hari kita selalu rukuk dan sujud di hadapan Allah. Jamaah senamnya, hadir pelunggu sami bilang jelohat arak pengajian lek deriki. Nabi bahasan di sini, Nabi dalam hadis sahihnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, enara sopok masyarakat berkumpul le salah sopok masjid-masjid Allah saleh bawon bumi. Summa yatadarasuna al-Qur'an, lalu kemudian narak pengajian bahas tentang Al-Qur'an marak niki. Nabi bahasan di sini, Nabi, illa haffat alaihimul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan sakinahnya. Perhatikan jamaah, yang paling luar biasa,
Setiap nama hadir di sana, yang hadir di sana, Allah sebut namanya di hadapan para malaikatnya. Malaikat, kita Haji Sahirman selalu hadir di Masjid Lembuak sebagai penggerak majlis taklim, sebagai penggerak solat berjamaah. Tersebut arat sida-sida Allah di hadapan para malaikat. Dia jadi dengan terkenal di atas langit, jemaah. Inilah yang sering yang sebut dengan istilah selebriti langit. Sila kepada jari dengan selebriti langit, jemaah. Dendek melihat jari selebriti dunia. Saya nggak pertama muan dia pas-pasan dek tiak laku jadi selebriti. Ampura niki. Dendek melihat jadi selebriti. Ibu-ibu, dedara-dedara saingas-ingas, ampura dendek melihat jadi selebriti. Karena bisa jadi banyak orang-orang yang terkenal di bumi karena mungkin dia selebriti, tapi dia nggak terkenal di kalangan penduduk langit. Bisa jadi Tiang Pelunggu Sami nggak menjadi selebriti di atas bumi, tapi bisa jadi kita adalah selebriti di atas langit sana, karena nama kita selalu disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Ya kembek put yang sebut selebriti, jamaah. Saya nggak kadang luwe selebriti artis lek bon bumi pakaian ya sopan-sopan, tahu deh kenen sopan, sobek di depan kan, masya Allah, berpakaian, memang berpakaian, kadun londres sampai bawah, lalu ternyata ya bedah sampai impuk, masya Allah, niki kan sopan untuk parang sobek di depan, lagu ibu-ibu sak toko lek mudi niki, masya Allah, kinges-inges, bejilbab, tutup aurat. Pelunggulah selebriti yang terkenal di kalangan langit, jamaah. Nah, enda sida Nabi, jamaah, beliau selebriti di bumi, selebriti juga di atas langit, dua-dua. Tiang beketuan tiba ibu-ibu biar dikanda jadi selebriti bumi, lagu dek jadi selebriti di langit, atau dia jadi selebriti lek langit, dek dia jadi selebriti lek bumi. Be ada pilih. Nuara sabar jawab lek kemudian bau jak dua-dua nun. Sengke tapi lagi wajah tu wajah dek selebriti. Dek laku ya tambah TV ya. Ane makin pilihan berbintang jadi selebriti lek langit, ya Pak. Biarkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi selebriti bumi dan menjadi selebriti langit, ya Pak. Itu kita jadi Ahmad, berusaha menjadi hamba yang paling banyak memuji dan memuji Allah, supaya kita menjadi Muhammad, menjadi orang yang menjadi selebriti langit. Karena nama kita setiap hadir di majelis ta'lim maraniki, di hadapan para malaikatnya di sini Allah bahasa wa zakarahumullahu piman indahu bahasa Nabi tersebut aran tiang pelunggu sami sahadir lek beriki oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Itulah selebriti yang sesungguhnya, jemaah. Karena selebriti langit itulah orang-orang yang akan berbahagia kelak di akhirat sana. Oleh karena nikah, jamaah rahimakumullah, terakhir yang ingin tiang sampaikan di hadapan pelunggu sami senamnya, enara dengan pelengek desida Nabi, enara dengan buli desida Nabi, dendek ite taru arusili, biarkan Allah yang menjawabnya. Karena di lanjutan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi,
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di bawah ayat ini, pada ayat 57-nya, tadi ayatnya 56, di ayat 57-nya Nabi bahasa di sini Allah, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Perhatikan jemaah, setelah Allah mengangkat tinggi-tinggi penyebutan baginda Nabi, setelah Allah menyebut dan memuji Nabi luar biasa tingginya pada ayat 56, innallaha wa malaikatahu niki, di bawahnya Allah kemudian mengatakan, lo pada sekalian manusia, ini hambaku ndek narak kancen pada sampai-sampai aku kancen selapuk malaikat keberselawat tibanya. Allah kemudian mengatakan, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Saya coba-coba cakitin Allah dan menyakiti Rasulullah. Perhatikan, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, ya kelaknat ya langan dunia sampai akhirat, wa a'adda lahum adzaban muhina, dan saya siapkan azab siksa yang luar biasa pedih dan menyakitkannya. Perhatikan jemaah, napi yang terjadi dengan kartu di Swedia yang bernama Lars Vilks, pihak kartun di sida Nabi 7 tahun yang lalu. Heboh dunia dengan kartun yang dibuatnya. Selaku umat Islam silih, bahkan terjadi demo di mana-mana. Perhatikan jemaah, yang tadi mengatakan biarkan Allah yang menjawabnya. Sebulan yang lalu dunia heboh dengan pemberitaannya, di mana Lars Vilks niki mbembelain biasa tekawal si 2 polisi kenyangken taik mobil keluar di jalan, bertemu dengan sebuah mobil besar. Mobilnya menabrak mobil niki, mobil yang dia tumpangi terbakar dan dia sendiri terpanggang meregang nyawa dalam api yang membakar seluruh jasadnya. Tidak hanya dari dunia dia akan disiksa, lebih-lebih lagi lema di akhirat sana. Persis dengan bahasa Indonesia Allah Ta'ala baru, saya coba sakitin Nabi, saya yang akan menjawab. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya tiang pelunggu sami en datang bulan Rabiul Awal marak niki teperingati maulid desida Nabi. Antik tak semakin ingat tiba Nabi, semakin cinta tiba desida Nabi, dan cinta ini insya Allah akan mengantarkan tiang pelunggu sami bersama beliau nanti dalam surga Allah yang abadi. Amin. Itulah pengajian yang bisa tiang sampaikan.